Setelah kalahkan timnas Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia melesat drastis. Klarifikasi Shin Tae-yong soal protesnya jersey latihan timnas Indonesia. Resmi berstatus WNI, ini usaha Cyrus Margono agar bermain bersama timnas Indonesia. Raport Jay Itze setelah melawan Vietnam. Posisi timnas Indonesia di grup F setelah mengalahkan Vietnam. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Setelah kalahkan timnas Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia melesat drastis. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Golden Star Warriors, alias timnas Vietnam, dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam kemarin. Pada babak pertama, timnas Indonesia banyak tertekan. Namun, skor tetap imbang 0-0 sampai istirahat. Di babak kedua, pelatih Shin Tae-yong memasukkan beberapa pemain baru seperti Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Egy Maulana Fikri. Hasilnya, pada menit 52, Egy Maulana Fikri mencetak gol untuk timnas Indonesia dengan tendangan kaki kirinya. Gol ini berasal dari kesalahan bek Vietnam dalam mengontrol bola dari lemparan jauh Pratama Arhan. Setelah gol tersebut, timnas Indonesia semakin percaya diri dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan, dengan skor akhir 1-0. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat 2 dalam klasemen grup F, unggul 1 poin dari timnas Vietnam yang berada di peringkat 3. Meskipun tertinggal 2 angka dari Irak yang memimpin klasemen, namun Irak baru memainkan 2 pertandingan. Dalam peringkat FIFA, timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138. Ini karena mereka mendapatkan tambahan 15,37 poin. Timnas Indonesia akan menggeser 4 negara, termasuk Turkmenistan, peringkat 141, Burundi, peringkat 140, Filipina, peringkat 139, dan Lituania, peringkat 138. Namun, peringkat ini akan terjadi jika beberapa syarat lain terpenuhi. Syarat tersebut adalah hasil buruk dari Turkmenistan dan tim lainnya dalam FIFA Matchday Maret 2024. Beberapa tim seperti Turkmenistan yang akan menghadapi Iran dan Filipina yang akan bertemu Irak memiliki potensi untuk mendapatkan hasil buruk. Sementara itu, Burundi akan melawan Madagaskar dan Lituania akan bertandang ke San Marino. Jadi, dengan hasil terbaik, timnas Indonesia berpotensi naik ke peringkat 140 setelah kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam. Klarifikasi Shin Tae-yong soal protesnya jersey latihan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyuarakan kekhawatirannya terkait kualitas jersey latihan baru yang tidak mampu menyerap keringat. Namun, ia menegaskan bahwa ini hanyalah saran, bukan protes. Timnas Indonesia baru-baru ini beralih menggunakan aparel dari merek Erspo. Merek ini telah merilis serangkaian jersey, baik untuk pertandingan maupun latihan, yang akan dipakai oleh para pemain timnas. Pada latihan perdana sebelum melawan timnas Vietnam pada Senin, 18 Maret 2024, para pemain telah mencoba jersey tersebut. Usai latihan, Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa Shin menyampaikan keinginannya untuk mengganti jersey latihan karena kurangnya kemampuan menyerap keringat. Namun, Shin menegaskan bahwa ini hanya merupakan saran untuk perbaikan. Ia tidak ingin hal ini disalahartikan oleh publik. Dalam masalah jersey, saya hanya memberikan saran, bukan mengajukan keluhan. Jadi, tolong jangan salah paham, ini semua demi kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Shin dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Vietnam. Erspo juga cepat merespons keluhan Shin dengan menjanjikan untuk mengganti jersey tersebut dengan bahan yang lebih baik agar dapat menyerap keringat.
Resmi berstatus WNI, ini usaha Cyrus Margono agar bermain bersama timnas Indonesia. Cyrus Margono, pemain keturunan, mengungkapkan bahwa dia terus menjaga komunikasi dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Mereka terakhir berhubungan pada pekan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cyrus Margono setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, pada Kamis, 21 Maret 2024 pagi. Saya terus berkomunikasi dengan Coach Yoo Jae-hoon, kata pemain berusia 22 tahun itu kepada media. Kami terakhir berhubungan minggu ini. Selanjutnya, Cyrus berharap dapat berkontribusi untuk timnas Indonesia. Namun, jika dipanggil, ia harus mengurus proses perpindahan federasi dari USSF, Amerika Serikat, ke PSSI. Bagi Cyrus, kembalinya status sebagai WNI adalah hal yang patut disyukuri. Statusnya sebagai warga negara Indonesia diperoleh melalui surat keterangan keimigrasian, SKIM, setelah melepas paspor Indonesia sebelumnya. Cyrus, dengan tinggi badan 191 cm, bukanlah hasil dari naturalisasi. Dia menjadi WNI karena ayahnya berdarah Indonesia, sementara ibunya berasal dari Iran. Faktor keluarga menjadi alasan kuat bagi Cyrus untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Raport Jai Itzes setelah melawan Vietnam. Jai Itzes membuat penampilan debutnya bersama timnas Indonesia yang mengesankan saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis malam kemarin. Bermain sebagai starter di posisi bek kanan dalam formasi 3 bek, Itzes berhasil memperkuat lini pertahanan Indonesia. Kerjasama antara Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner terlihat solid. Mereka saling mendukung satu sama lain saat menghadapi tekanan dari lawan yang tampil agresif, terutama pada awal babak pertama dan akhir babak kedua. Ridho menjadi bek yang aktif menyerang dengan maju untuk melakukan blok, sementara Itzes dan Hubner bertugas mengawal pertahanan. Selama babak pertama, Itzes melakukan clearance 2 kali dan blok 3 kali. Dia juga berhasil memenangi duel lebih dari 5 kali. Di babak kedua, saat timnas Indonesia bermain lebih menyerang, Jai tetap menunjukkan disiplin dalam menjaga pertahanan. Pemain asal Venesia ini mampu mengatasi serangan-serangan dari pemain depan Vietnam. Meskipun begitu, Itzes tetap mendapat perhatian khusus dari pelatih Shin Tae-yong. Pada menit ke-61, Shin memanggil Itzes ke sisi lapangan dan memberikan arahan singkat. Penampilan Itzes, yang berusia 23 tahun, terkesan berkelas, tenang, dan tegas. Salah satu buktinya adalah saat ia berhasil menghentikan serangan balik Vietnam pada masa injury time babak kedua dengan sebuah tindakan cerdik yang membingungkan penyerang lawan. Sementara itu, debutan lainnya, Nathan Choyaon, belum sepenuhnya terpadu dengan tim. Meskipun begitu, Nathan berhasil melakukan blok penting pada babak pertama yang menghalau bola keluar dari kotak penalti Indonesia. Setelah babak pertama, Nathan digantikan oleh Pratama Arhan. Perubahan ini membuat lini serangan timnas Indonesia semakin hidup. Tusukan Arhan terbukti lebih efektif daripada Nathan, termasuk memberikan assist dari skema lemparan ke dalam. Posisi timnas Indonesia di grup F setelah mengalahkan Vietnam. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mencapai babak kedua dengan 36 tim yang terbagi dalam 9 grup untuk merebut tiket ke babak ketiga. Timnas Indonesia berkompetisi di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pada matchday 3, timnas Indonesia dipastikan akan naik peringkat setelah berhasil mengalahkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, berkat gol dari Egy Maulana Fikri. Kemenangan ini membuat Indonesia naik ke peringkat 2 dalam klasemen sementara grup F, sementara Vietnam turun ke peringkat 3. Namun, posisi Indonesia masih bisa berubah pada matchday ketiga. Jika Irak menang dalam pertandingannya, posisi Indonesia di peringkat 2 akan aman. Namun, jika Filipina memenangkan pertandingannya dengan selisih gol yang besar, Indonesia akan turun ke peringkat 3.